Dilihat dari banyaknya total korban jiwa dalam tragedi ini membuat bencana Bandara Tenerife menjadi kecelakaan pesawat paling mematikan sepanjang masa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai hello Delvers, selamat datang di channel Tamara Delv. Video kali ini kita akan membahas lagi mengenai tragedi penerbangan yang menimpa dua jumbo jet, yaitu jumbo jet milik KLM dan Pan Am di landasan pacu Bandara Los Rodeos. Lantas seperti apa kisahnya? Kita take off ke kronologi. Dua pesawat yang terlibat dalam tragedi penerbangan ini sama-sama merupakan sebuah pesawat Boeing 747. Yang pertama milik KLM dengan nomor penerbangan 4805. Pesawat itu terbang dari Amsterdam menuju ke Gran Canaria. Di dalam pesawat terdapat total 235 orang penumpang. Pesawat Boeing 747 milik KLM ini diterbangkan oleh 3 kru kokpit. Yang pertama adalah Kapten Jacob van Zanten, kemudian First Officer Klaas Mers, dan Flight Engineer Willem Schroeder. Sementara itu pesawat kedua adalah pesawat Boeing 747 yang dimiliki oleh Pan Am dengan nomor penerbangan 1736. Pesawatnya terbang dari Los Angeles, kemudian transit di New York dan akan melanjutkan perjalanannya ke Bandara Gran Canaria. Di dalam pesawat itu terdapat 396 orang penumpang. Nah, ada 3 kru kokpit juga yang menerbangkan pesawat Boeing 747 milik Pan Am. Yang pertama adalah seorang kapten bernama Victor Grubbs, kemudian First Officer bernama Robert Bragg, dan Flight Engineer bernama George Warrens. Peristiwa tabrakan dua jumbo jet itu sendiri terjadi pada tanggal 27 Maret tahun 1977. Hari itu Bandara Los Rodeos dipenuhi dengan puluhan pesawat yang seharusnya mendarat di Gran Canaria. Karena saat itu Bandara Gran Canaria ditutup setelah adanya ledakan dari alat peledak. Bahan peledak itu disebut-sebut disimpan oleh kelompok separatis yang ingin membebaskan diri mereka dari penjajahan Spanyol. Pada hari itu bahkan diinformasikan oleh pihak otoritas bandara bahwa akan terjadi ledakan susulan. Maka kemudian Bandara Gran Canaria ditutup dan dampaknya semua pesawat yang harusnya mendarat di bandara itu dialihkan ke Bandara Los Rodeos. Ada 2 pesawat yang seharusnya juga mendarat di Bandara Gran Canaria. Yang pertama adalah KLM 4805 dan juga Pan Am 1736 yang sama-sama merupakan Boeing 747. Pesawat KLM mendarat terlebih dahulu di Bandara Tenerife atau Bandara Los Rodeos, sementara Pan Am menyusul di belakangnya. Sehingga posisi pesawat KLM berada di depan pesawat Pan Am. Sebenarnya pesawat Pan Am beserta dengan kru dan penumpangnya udah siap lagi untuk menuju ke Gran Canaria ketika nanti bandara itu dibuka. Tapi sayangnya pesawat mereka terhalang sama jumbo jet milik KLM. Nah, ketika kebanyakan pesawat sedang menunggu kapan Bandara Gran Canaria itu dibuka, pesawat milik KLM ini memanfaatkan waktu tunggu untuk mengisi bahan bakar. Beberapa saat setelah pengisian bahan bakar dari KLM ini dilakukan, ternyata ada informasi dari menara kontrol Los Rodeos yang menyebutkan bahwa Bandara Gran Canaria ini sudah dibuka. Pan Am 1736 langsung melapor sama ATC bahwa mereka udah siap untuk lepas landas dan minta izin untuk lepas landas. Tapi sayangnya izin lepas landas itu nggak dikasih sama ATC karena di depan pesawat Pan Am masih ada pesawat KLM yang lagi melakukan pengisian bahan bakar. Nah, saat itu Flight Engineer dan juga First Officer dari Pan Am sempat turun dari pesawatnya. Mereka mencoba untuk mengukur jarak antara pesawat KLM sama Pan Am. Ternyata jaraknya terlalu dekat. Jadi pesawat Pan Am gak bisa ngelewatin pesawat punya KLM untuk memulai proses lepas landas. Los Rodeos sendiri adalah bandara kecil, mereka cuma punya 1 runway aja. Dan saat itu puluhan pesawat harus diparkir di taxiway. Jadi beberapa pesawat yang akan melakukan proses take off justru mereka harus taksi di runway aktif. Setelah pesawat Pan Am 1736 ini nungguin proses pengisian bahan bakar dari pesawat KLM, akhirnya pilot dari KLM melapor sama ATC kalau mereka udah selesai melakukan pengisian bahan bakar dan minta izin untuk nyalain mesin pesawat. Izin diberikan, nah disusul lagi sama permintaan izin dari Pan Am yang mengatakan mereka juga minta untuk izin nyalain mesin pesawat. Izin juga diberikan sama ATC untuk 2 pesawat itu.
Waktu kru KLM lagi siap-siap untuk proses menuju ke landasan pacu, pilot dari PNM juga lagi siap-siap memeriksa daftar checklist untuk menyusul KLM yang akan segera lepas landas. Tapi ternyata dalam proses persiapan itu kondisi cuaca di Bandara Los Rodeos semakin buruk, turun kabut tebal. Nah memang di Bandara Los Rodeos hal itu umum terjadi. Tapi masalahnya ketika kabut itu turun justru visibilitas menjadi sangat buruk. Beralih ke penerbangan PNM. Setelah PNM mendapat izin untuk menyalakan mesin pesawat, KLM saat itu sudah diberi izin untuk taksi di landasan pacu. Nah, izin berikutnya atau instruksi berikutnya dari ATC Los Rodeos kepada PNM adalah untuk mengikuti KLM yang sedang taksi dengan jarak yang cukup. Tapi ternyata kondisi cuaca yang semakin buruk bukan cuma bermasalah untuk para pilot di pesawat yang akan lepas landas itu, tapi juga bermasalah sama petugas menara kontrol karena mereka juga jadi nggak bisa melacak atau melihat kondisi runway dari jendela di menara. Selain itu, Bandara Los Rodeos nggak punya radar darat untuk mengetahui di mana posisi-posisi pesawat yang akan lepas landas. Saat pesawat KLM ini lagi taksi di runway, masuk instruksi lagi untuk nantinya setelah pesawat KLM itu tiba di ujung runway, pesawat harus berbelok 180 derajat dan menunggu izin untuk lepas landas dari ATC. Beberapa saat setelahnya, pilot KLM mengatakan kepada ATC bahwa mereka sudah berada di posisi siap lepas landas. Nah sementara itu posisi pesawat PNM masih berada di taxiway dan mereka lagi nunggu instruksi. Nah instruksi dari menara kontrol masuk dan mengatakan pesawat itu diminta untuk taksi kemudian berbelok ke taxiway C3. Tapi ternyata ada miskomunikasi antara pilot dan juga pihak ATC. Karena saat itu para pilot PNM jadi bingung mereka harus belok di mana. Nah berkali-kali ATC menyebutkan bahwa mereka harus belok di taxiway C3. Tapi ATC juga ternyata pakai bahasa Inggris yang tidak umum di dunia penerbangan. Selain ada yang miskomunikasi, saat itu juga first officer sama captain dari PNM tidak terbiasa dengan kondisi bandara di Los Rodeos. Jadi mereka agak bingung di mana sih sebenarnya mereka harus melakukan belokan. Kemudian PNM 1736 itu terus meluncur sambil mencari posisi taxiway C3. Saat itu mereka juga mendengarkan instruksi dari ATC untuk pesawat KLM. Namun ternyata waktu pesawat PNM itu lagi taksi dan cari posisi dari taxiway C3, pilotnya justru melewati belokan C3 itu dan sedang mengarah ke C4. Di sisi lain, petugas menara kontrol sedang memberikan instruksi pada penerbangan KLM dan mengatakan kepada pilotnya, kalau nanti pesawatnya sudah lepas landas, maka KLM 4805 ini diminta untuk naik ke 9.000 kaki dan berbelok ke kanan. Pada momen itu sepertinya terjadi gangguan transmisi karena pada saat ATC lagi berkomunikasi sama pilot KLM, pilot PNM juga sempat mau berkomunikasi lagi sama ATC, jadi ada tabrakan transmisi. Nah setelah itu yang didengarkan oleh pilot KLM adalah kata-kata oke dari petugas menara kontrol. Pesawat itu langsung meluncur di runway, padahal KLM belum mendapatkan izin untuk lepas landas. Nah saat Captain membuat pesawat itu meluncur di runway, first officer-nya sempat bilang sama Captain, bukannya kita belum dapat izin dari ATC untuk lepas landas. Captain cuma jawab, ya memang belum, makanya sekarang kamu harus minta izin ke ATC. Nah first officer-nya bingung, dia langsung minta izin ke ATC. Nah dari perspektif ATC saat itu mereka lagi minta izin karena posisi mereka udah siap untuk take off. Tapi ternyata dari perspektif pilot KLM mereka minta izin untuk lepas landas. Tanpa menunggu izin dari ATC, ternyata Captain KLM tetap membawa pesawat itu meluncur di runway. Nah secara tiba-tiba first officer dari PNM yang lagi melihat belokan untuk taxiway C3 ini melihat ke arah depan. Terus dia mulai lihat adanya bayangan yang seperti bergerak ke arah pesawatnya. Semakin lama, ia semakin percaya kalau yang mengarah ke depan pesawatnya adalah sebuah jumbo jet juga yang diduga milik KLM. Semakin lama semakin dekat dan semakin first officer PNM percaya kalau yang ada di hadapan mereka adalah pesawat jumbo jet milik KLM. Maka kemudian first officer-nya langsung berteriak kepada captain agar captain membawa pesawat itu segera keluar dari landasan pacu.
Kapten PNM juga panik, dia langsung berusaha untuk membelokkan pesawat itu ke arah kiri agar keluar dari landasan pacu untuk menghindari pesawat KLM yang akan lepas landas. Dari sisi pilot KLM, mereka juga tiba-tiba saja dibuat kaget setelah melihat ada pesawat PNM yang justru sedang taksi dan mengarah ke pesawat mereka. Dengan sangat cepat, Kapten membuat pesawat itu mengudara. Hal yang terjadi berikutnya adalah bagian ekor dari pesawat KLM itu menggores landasan pacu dan dengan sangat cepat pula Kapten KLM membawa pesawatnya untuk naik menghindari pesawat PNM. Tapi nyatanya usaha yang dilakukan sama pilot PNM untuk segera keluar dari landasan pacu itu sia-sia. Pesawat memang sudah berbelok tajam ke arah kiri tapi belum sempat untuk keluar dari runway. Sementara pesawat KLM yang juga sama-sama berusaha untuk menghindari pesawat yang ada di hadapannya, awalnya roda pendaratan bagian depan itu berhasil melewati badan dari pesawat PNM, tapi tidak dengan bagian-bagian lain. Sehingga yang terjadi di detik-detik berikutnya adalah pesawat KLM itu langsung menghantam bagian atas dari pesawat PNM. Tabrakan dua pesawat itu sudah tidak bisa lagi dihindari. Seketika bagian atas dari pesawat PNM hilang dan beberapa bagian dari pesawat itu terbakar. Sementara itu pesawat PNM yang baru saja menghantam bagian badan dari pesawat PNM masih tetap bisa terbang beberapa meter, tapi kemudian setelah itu jatuh dan terbakar dengan hebatnya. Pesawat milik KLM hancur berkeping-keping dan kecelakaan yang dialami dua jumbo jet itu telah merubah runway menjadi zona bencana yang mengerikan. Menurut kesaksian beberapa penumpang yang selamat disebutkan setelah pesawat KLM menghantam bagian badan dari pesawat PNM, saat itu terjadi kebakaran di beberapa bagian pesawat dan pesawat sendiri dipenuhi dengan asap. Mereka panik, mereka berteriak, tidak tahu apa yang harus mereka lakukan. Yang pasti saat itu mereka harus menyelamatkan diri mereka masing-masing. Yang dilakukan oleh salah seorang pramugari adalah ia mencoba untuk membuka pintu pesawat, tapi yang terjadi emergency slide tidak terbuka. Dan penumpang semakin panik lagi karena mereka harus sesegera mungkin menyelamatkan diri sebelum sesuatu yang buruk kembali terjadi. Maka kemudian yang dilakukan oleh para penumpang dari pesawat PNM yang selamat ini, mereka segera loncat dari atas pesawat. Pemandangan menakutkan terjadi di runway Bandara Los Rodeos. Dari mulai puing-puing pesawat yang sedang terbakar, kobaran api dan asap hitam yang terus membumbung dan berada di sekitar lokasi kecelakaan. Selain itu juga terlihat barang-barang milik penumpang yang berserakan. Semua penumpang di pesawat KLM dinyatakan meninggal dunia, sementara 61 orang dari pesawat PNM dinyatakan selamat, sisanya meninggal. Sehingga total korban dari tragedi penerbangan di landasan pacu Los Rodeos itu berjumlah 583 orang. Berita mengenai tragedi tabrakan antara dua jumbo jet ini segera menyebar luas ke seluruh dunia. Saat itu dibentuk Biro Investigasi Gabungan dari Amerika, Belanda, dan juga Spanyol untuk mengungkap apa yang terjadi pada penerbangan dua jumbo jet itu. Yang jelas yang diketahui oleh tim investigasi adalah salah satu pesawatnya sedang berusaha untuk take off sehingga kemungkinan ada kesalahan yang dilakukan di antara dua jumbo jet itu. Yang dibutuhkan oleh tim investigasi adalah black box dari kedua pesawat. Yang utama adalah rekaman CVR dari dua pesawat. Nah, setelah rekaman CVR itu diselidiki, ada beberapa hal yang kemudian terungkap mengenai penyebab dari tabrakannya dua jumbo jet tersebut. Hal yang paling pertama diketahui oleh tim investigasi gabungan ini adalah pesawat PNM melewati belokan yang seharusnya karena ada miskomunikasi dengan ATC. Di sisi lain, pesawat KLM diminta untuk standby oleh ATC menunggu izin untuk take off. Tapi ternyata sebelum mendapatkan izin untuk take off, pesawat itu sudah meluncur di runway. Kedua pesawat itu sebenarnya ada di runway yang sama dan menggunakan frekuensi yang sama. Ketika ATC memberikan izin kepada PNM untuk taxi, saat itu ATC mengatakan bahwa runway clear karena ATC belum memberikan izin kepada KLM untuk lepas landas. Hal yang harus diselidiki sama tim investigasi pada saat proses penyelidikan ini adalah kenapa Kapten KLM yang merupakan pilot berpengalaman ini
tanpa izin dari ATC tiba-tiba saja membawa pesawatnya meluncur di runway. Ternyata setelah diselidiki oleh tim investigasi gabungan ini diketahui bahwa perusahaan penerbangan KLM punya aturan yang ketat, di mana pilot-pilotnya ini tidak boleh kelebihan jam terbang. Sementara dengan penundaan yang ada di Bandara Los Rodeos itu akan membuat penerbangan bisa saja tertunda. Nah, kalau penerbangannya sampai tertunda, maka pilot KLM ini akan dicabut lisensinya. Hal itulah yang diduga oleh tim investigasi membuat Kapten akhirnya memutuskan untuk segera meluncur di runway tanpa izin dari ATC. Nah, hal itu juga lah yang menurut tim investigasi mempengaruhi kenapa Kapten akhirnya meminta izin untuk melakukan pengisian bahan bakar di Bandara Los Rodeos, agar ketika mereka sampai di Gran Canaria, mereka tidak perlu membuang waktu lagi untuk melakukan pengisian bahan bakar. Tapi ternyata pada saat proses pengisian bahan bakar sampai persiapan untuk lepas landas, kondisi cuaca semakin memburuk, visibilitas pun ikut menurun. Tim investigasi juga mengungkap adanya benturan transmisi antara pilot pesawat KLM dengan pesawat Pan Am dan juga ATC, sehingga ada beberapa informasi yang jadinya tidak sampai ke masing-masing pesawat. Kemudian dari rekaman CVR pesawat KLM diketahui kalau kedua kru kokpit lainnya yang ada di dalam pesawat itu tidak berani untuk menentang keputusan Kapten, karena Kapten dianggap sebagai pilot yang berpengalaman, kemudian jam terbangnya sudah banyak. Jadi ketika Kapten melakukan kesalahan, kedua kru kokpit lainnya tidak berani untuk memperbaiki kesalahan itu. Ketika tim investigasi melakukan penyelidikan terhadap Kapten dari pesawat KLM, mereka menemukan bahwa Kapten ini sangat berpengalaman dalam pelatihan simulator. Tapi ternyata pengalaman pelatihan yang dimiliki oleh Kapten KLM ini juga tidak membuat ia menjadi seorang pilot yang handal. Ia memang handal di pelatihan simulator, tapi ia lupa bahwa penerbangan 4805 ini adalah penerbangan sungguhan, di mana ia bukan hanya harus fokus terhadap pesawatnya, instrumen pesawatnya, tapi ia juga harus fokus terhadap perintah atau instruksi dari ATC yang mengatur pesawat itu. Kemudian ada satu hal lagi yang diungkap sama tim investigasi mengenai ledakan besar di pesawat KLM. Mereka mengatakan ledakan besar itu terjadi karena pesawat KLM baru saja diisi bahan bakar yang sangat penuh untuk mereka kembali lagi menuju ke Amsterdam. Nah, Delvers, itulah informasi dari channel Tamara Delv yang membahas mengenai tabrakan dua jumbo jet, yaitu pesawat milik KLM dan juga Pan Am di landasan pacu Bandara Los Rodeos yang sampai saat ini masih merupakan salah satu tragedi penerbangan terburuk di dunia. Kalau kalian mau menambahkan informasi, boleh banget di kolom komentar. Terima kasih untuk kalian yang sudah nonton, terima kasih untuk kalian yang udah subscribe, nyalain lonceng notifikasi, dan udah like video ini. Jangan lupa, kita pasti ketemu lagi di episode selanjutnya. Terima kasih udah nonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.